Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan mempelajari untuk di paket B, yaitu di kelas 7 tentang bilangan. Bilangan bulat paling utama ya. Bilangan bulat itu bilangan apa sih sebenarnya? Bilangan bulat. Bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan bulat itu apa? Kira-kira? Bilangan yang bentuknya bulat. Seperti angka 2, angka 3, kan bulat tuh dia. Dia tidak desimal, dia tidak pecahan, dia tidak pangkat, ya kan? Artinya bilangan bulat itu apa? Contohnya misalkan bilangan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu bilangan yang kayak apa bentuknya? Pecahan. Iya. Bilangan pecahan. Gimana bilangan pecahan? 1/2. Terus bilangan apa lagi? 2/3 boleh. Lagi berapa lagi bilangannya? 3/2 boleh. Apa lagi? Ada lagi? 1/4 dan seterusnya. Ini namanya bilangan pecahan. Oke? Kalau kita berbicara tentang matematika, otomatis bilangan itu tidak hanya positif saja, ya kan? Ada yang namanya bilangan negatif. Kalau yang dicontohin ini masih positif semua. Contoh misalkan -6. -6 apakah bilangan bulat? Tidak. Iya. Kenapa? Karena bentuknya masih bulat. Artinya tidak koma, tidak pangkat, tidak akar. Ya kan? Walaupun dia bilangannya negatif. -1. Bilangan bulat atau tidak? Bulat, bilangan bulat. Kalau -1/2. Bilangan apa dia? Pecahan. Bilangan pecahan. Kenapa? Karena bentuknya pecahan. Pecahan itu kan ada penyebut, ada pembilang, ya kan? Ini namanya penyebut, misalkan A/B. A-nya yang di sini 1, B-nya di sini 2, ya kan? Ini namanya pembilang. Pembilang. Ini namanya penyebut. Nah, ada pembilang, ada namanya penyebut. Kalau 3/2, pembilangnya berapa? 3. Penyebutnya berapa? 2. Di atasnya jadi pembilang, angka di bawahnya jadi penyebut. Gitu. Ini namanya bilangan pecahan. Oke, kita masuk ke garis bilangan. Semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Betul. Berarti kebalikannya, semakin ke kiri bilangan semakin kecil. 1 dengan 0 gedean siapa? 1. Kenapa? Karena 1 paling kanan daripada 0. Ya kan? 2 sama -2 gedean mana? 2. Kenapa? Karena 2 di sebelah kanan daripada si -2. Bisa ya? Berarti ketika ada suatu garis bilangan, semakin ke kanan angkanya nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Ini nggak harus 0, 1, 2 gitu-gitu ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai di angka 1000, 2000 pun boleh. 200 boleh, 500 boleh. 999 boleh. Kalau misalkan pertanyaannya, contoh di nomor 1, -1 dengan 0 perbandingannya, lebih gedean mana? 0. Terus gimana cara menulisnya? Kalau 0 lebih besar daripada -1, ada yang namanya tanda lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Masih ingat?
Lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Artinya apa? Kalau negatif 1 dibandingkan dengan 0, negatif 1 lebih kecil daripada 0, ya kan? Kalau lebih kecil berarti tandanya yang mana yang kita ambil? Sorry, bukan garis ya, yang ini, ya kan? Kurang dari. Kalau kita baca di matematika, negatif 1 kurang dari 0. Benar nggak kira-kira? Negatif 1 kurang dari 0. Iya, karena negatif 1 posisinya di sebelah kiri dari 0. Makanya dia yang paling kecil. Sah? Oke, lanjut. Contoh misalkan di nomor 2. Negatif 2 dengan 1. Negatif 2 dibandingkan dengan 1, apakah lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan? Kurang dari. Kurang dari. Kenapa? Karena posisinya negatif 2 lebih kiri daripada 2, ya kan? Gimana kalau misalkan contoh yang ketiga, misalkan 1 titik-titik dari negatif 2, kebalikannya. 1 dibandingkan dengan negatif 2 lebih besar mana atau lebih kecil mana? Positif 1 dibandingkan dengan negatif 2 lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena 1 posisinya di kanan dari negatif 2. Kita patokannya di angka depannya aja, nggak apa-apa. Di angka depannya aja. Berarti 1 ini lebih besar daripada negatif 2, ya kan? Posisinya dia di sebelah kanan 1 itu. Oke, berarti lebih besar. Bisa nggak? Balik lagi, coba. Negatif 2 dibandingkan dengan 1, kita patokannya di angka depan. Negatif 2 berarti dia lebih kecil. Kenapa? Karena dia di kiri dari si 1, ya kan? Makanya dia lebih kecil. Nah, kalau yang ini 1 dibanding dengan negatif 2, 1 itu posisinya di kanan, berarti lebih besar dari. Nah, gitu. Bisa? Bisa. Lagi nomor 4. Kalau misalkan 0 dengan negatif 5, 0 dibanding negatif 5 lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar. Kenapa? Nol Karena 0 posisinya di kanan dari negatif 5, ya kan? Lebih besar. Gitu. 0 itu di kanan dari negatif 5. Negatif 5 kan di sebelah kiri. Posisi 0 dan negatif 5 lebih kanan itu 0. Oke? Sekarang kalau angkanya ditinggikan lagi. Negatif 15 dengan negatif 5. Negatif 15 dengan negatif 5. Logikanya yang paling ujung negatif 15 atau negatif 5? Yang paling jauh ke sana, negatif 15. Berarti negatif 15 posisinya ada di sebelah kiri dari negatif 5. Kalau posisinya di sebelah kiri berarti kurang dari, lebih besar? Kurang dari atau lebih besar? Besar. Kalau paling kiri, posisinya kan berarti negatif 15 paling kiri. Kalau semakin ke kiri semakin kecil. Berarti negatif 15 apakah lebih besar daripada negatif 5? Salah. Berarti negatif 15 lebih kecil daripada negatif 5. Bisa? Bisa. Lagi. Kalau misalkan 9 dibanding dengan 7, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Kenapa? Karena angka 9 paling kanan daripada si 7. Lebih jauh dia, ya kan? Oke, nomor 7 misalkan lagi, kalau ada min 20 dibanding dengan
Oke, sekali lagi deh. Sekali lagi. Kalau misalkan negatif 3 dengan negatif 1 Lebih kecil. lebih kecil, betul. Sip, udah bisa ya? Udah bisa cepat ya? Oke. Nah, inilah tanda-tanda lebih besar dari, kurang dari, lebih besar dari, sama dengan. Nah, kalau lebih besar dari sama dengan gimana ya? Kalau dia misalkan, kalau ini kayaknya sama dengan ya. Misalkan min 7 titik dengan min 7. Tandanya apa berarti? Sama dengan. Ada juga tanda satu lagi ya, sama dengan. Nah, kalau lebih besar dari ini, misalkan si A, anak A, dia mempunyai angka bilangan positif misalkan. Bilangan positif itu berarti dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bilangan positif. Terus yang B misalkan bilangan genap. Nah, bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan genap, bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Simpelnya kan gitu ya, angka yang bisa dibagi dengan 2. Ketika misalkan bilangan positif ini berarti intervalnya antara X lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena dia bilangan positif. Satunya ikut atau enggak kalau ada tanda sama dengan? Ikut. Kalau bilangan genap berarti X-nya itu sama dengan siapa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini maksudnya apa? X lebih besar daripada 1, itu satunya boleh ikut. Nah, boleh juga penggunaannya X lebih besar daripada 0. Maksudnya apa? Lebih besar daripada 0. 0-nya nggak boleh ikut. Tapi di atasnya 0 siapa? 1 dan seterusnya. Boleh. Kalau ini pakai tanda yang seperti ini, satunya boleh ikut. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Makanya dia lebih besar dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi angka yang ada garisnya di sini ini boleh ikut ya. Itu. Oke? Bisa? Siap. Boleh dicatat dulu? Di stop dulu. Yang dijeda. Oke, kita lanjutkan lagi di operasinya. Nah, ketika misalkan ada misalkan contoh yang pertama, langsung kita ke operasinya ya. Operasi misalkan penjumlahan dulu. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kenapa sih sebenarnya kita tahu langsung 7? Dasarnya dari mana nih? Ketika misalkan kita buat garis bilangan manualnya ya, ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kenapa sih 2 ditambah 5 sama dengan 7? Awalnya dari 2, dia di sini kan? Iya. Sini. Kemudian tambah. Kalau tambah itu ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, betul. Sebanyak 5 katanya ya kan? Berarti ke kanannya sebanyak 5. Yuk, berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti dia berhenti di sini. Nah, kenapa dia bisa 2 ditambah 5 sama dengan 7? Sebenarnya dasarnya dari sini. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 1 tambah 9. 1 tambah 9 berarti kita buat dulu di sini ya, nomor 2. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kalian udah tahu kan 10. Dasarnya dari mana? Nih. 1
gerak sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita tambahin lagi di sini garis bilangannya 10, 11. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, di sini anggap aja garisnya lurus. Nah, gini. Sama dengan 10. Kalau bilangan positif kayaknya mungkin gampang. Terus gimana kalau misalkan kita buat pengurangan? Kalau misalkan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Dari mana? 5 di mana? 5 di sini. Di sini. Ya kan? Kalau negatif berarti geraknya ke kiri. Lawannya dari positif tadi. Berarti dia bergerak ke kiri sebanyak 3 katanya. 1, 2, 3. Stop di angka 2. Buat garis gini kalau misalkan ini. Oke, lagi coba. Kalau misalkan kita ambil angka negatif ya. Kita ambil angka negatif. Negatif 1 dikurangi 2 sama dengan titik. Nah, gimana nih caranya? Atau manualnya, sebenarnya yang ini manualnya ini ada lagi 5 ditambah negatif 3, makanya sama dengan 2. Negatif itu dia bergerak ke kiri. Kenapa? Karena nantinya akan ada negatif ketemu negatif jadi apa? Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Ada gitu juga. Nah, kalau ini berarti manualnya gimana? Negatif 1 ditambah, harus ditambah. Manualnya ya, min 2. Yuk kita cari negatif 1 di mana? Negatif 1 di sini ya kan? Bergerak ke kiri apa ke kanan? Kalau negatif 2 ke kiri. Sebanyak 2. Berarti 1, 2. Berarti jawabannya berapa? 3. Sip. Sah? Sah. Oke, lagi. Kalau misalkan ada negatif 3 ditambah 7 sama dengan titik. Negatif 3 di mana? Negatif 3 di sini, ya kan? Negatif 3 di sini. Bergerak ke kanan apa ke kiri? Kanan. Ke kanan sebanyak 7 kali. 7 angka maksudnya. 7 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini dia. Siapa itu angkanya? Si 4. Oke. Lagi. Kalau misalkan 5 dikurang 7 sama dengan titik. 5 dikurangi 7 berarti dasarnya dari mana? 5 ditambah negatif 7 sama dengan 5 di mana? 5 di sini. Kemudian bergerak ke kanan apa ke kiri? Ke kiri sebanyak 7. 2 jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dia angkanya berarti? 2. Negatif 2. Jangan 2 aja. Negatif 2. Kenapa? Karena kita berbicara positif negatif tadi. Jadi hasilnya sama dengan negatif 2. Oke, ini penjumlahan untuk pengurangannya. Bisa? Bisa. Coba sekali lagi. Ini nomor 6, ini nomor 7. Kalau misalkan 10 dikurang 10 di negatif 10 dikurangi 2. Nah, sebagainya. 10 dikurang 2 8. 8. Dari mana? Dari sini. 10 dikurangi 2 1, 2. Nah, mana titiknya? Ini 8. Kalau misalkan 0 dikurangi 3. 0 mana 0? 0 di sini. Dikurangi 3. Bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri? Dasarnya dari mana? Dari 0 ditambah negatif 3. Ke kiri 1, 2, 3. Ini dia. Negatif 3. Sip. Oke, saya? Oke. Silakan ditulis untuk PR-nya.
dapat di mana nanti dapat. Tapi mangga. Mama ada mangga. Ini ada enggak? Mangga ada enggak di mana? Emang boleh? Enggak tahu. Kan minum mangga. Ambil anak berapa? Pengen masak Milo di rumah. Gak ada nomor cowok. Kamu di rumah berapa? Mangga aja minta. Enggak sarapan sama terus dulu. Cari bakso ya bakso. Di sana gua Mari mari cuma 3.000 aja. aku dulu cowok. Sama cowok. Mau bayar buku juga. Iya. Satu naik kayak kulit berapa? 2.000. Tak cukup. Duit aku 3.000. 2,5 aku. Oh, siapa sih? Mau beli apa sih? Kedai. Apa? Level. Gede. Apa namanya kalau? Tahu dari mana? Cari lah. Nanti. Jalan kaki. Oke, silahkan dikerjakan. PR-nya ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Kemudian tinggal diikutin aja cara-caranya kayak tadi pakai garis bilangan kalau misalkan belum bisa. Buat garis bilangannya dulu, kemudian silahkan dikerjakan. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang break? Tidak balik.